Halo Sobat Vokasi, selamat datang di Melesat, Melihat Riset, Vokasi Lebih Dekat. Bersama saya, Reni Wayuningsi, selaku host di episode ini. Kita sekarang akan membahas mengenai rancang bangun Purwarupa kendaraan otonomus level 1, Flexible City Electric Vehicle PNJ berbasis kecerdasan buatan. Ini merupakan riset yang diketuai oleh Bapak Songky Prasetya. Beliau merupakan dosen teknik mesin di Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Songky Prasetya. Selamat pagi Pak Songky. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat, baik. Pak Halo Sobat Vokasi. Halo Sobat Vokasi. Ya, baik. Pak Songky, boleh dong Pak ceritakan nih Pak sedikit mengenai apa itu autonomous vehicle dan bagaimana sih proses rancang bangun Purwarupa kendaraan tersebut nih Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reni atas kesempatannya. Jadi ceritanya kami di Politeknik Negeri Jakarta, akademisi, para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, itu punya rencana untuk mengembangkan sebuah kendaraan. Kendaraan yang kita kembangkan adalah kendaraan listrik. Dan apa sih added value atau nilai lebihnya? Kita tambahkan kecerdasan buatan untuk mengarah kepada kendaraan yang bisa bergerak sendiri atau kita sebut dengan otonomous. Tapi ini baru step awal. Baik. Untuk idenya sendiri itu dari mana Pak? Kalau ide awalnya sebenarnya banyak hal yang mendorong kenapa kita mengarah ke sana. Dari dalam kampus sendiri, jadi kita punya pusat unggulan teknologi yang mengarah kepada salah satunya ke arah kendaraan listrik yang ramah lingkungan. Dan di situ beberapa akademisi itu mengembangkan sebuah kendaraan listrik yang konsepnya sebenarnya kita juga mengadaptasi dari arahan pemerintah juga bahwa Indonesia mengarah ke kendaraan listrik. Step awalnya mungkin ke arah sana. Ke arah sana. Iya. Untuk kendaraannya sendiri itu berbentuknya seperti apa sih Pak? Kalau untuk bentuknya atau konsepnya kita memang coba diskusikan ya di antara para akademisi seperti apa sih yang kita buat. Dan kita mengambil sektornya lebih di perkotaan ya akhirnya. Perkotaan. Iya. Jadi kendaraan yang kita fokuskan itu kendaraan untuk perkotaan. Karenanya kita ingin membuat kendaraan yang pertama dia mungkin berukuran kecil sehingga dia sangat fleksibel ya, terutama di perkotaan di ibu kota banyak sekali jalan-jalan kecil. Lalu kedua dia juga tidak memberikan tambahan polusi ya. Harapannya demikian. Lalu kemudian bermanfaat bagi aktivitas keseharian penduduk di kota, terutama itu sih. Pak Songky, kalau boleh tahu nih Pak pekerjaannya itu sepertinya ribet ya Pak ya. Dan kira-kira pekerjaan itu tuh memerlukan waktu berapa lama ya Pak Songky ya? Oke, kalau dari pekerjaannya ya, kalau dibilang ribet ya ada ribetnya. Ada momen di mana cukup ribet, ada momen di mana kita sepertinya oke, kayaknya ini udah dapat ritmenya nih. Tapi kita kemarin itu sekitar 2 tahun ya perjalanan pengembangan kita dari awal sampai saat ini makan waktu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya. Baik. Kendalanya apa saja nih Pak selama 2 tahun itu? Kita bilang mungkin tantangan ya. Tantangan. Karena buat kita hal yang kita lakukan tuh cukup menarik ya. Jadi tantangan yang kita hadapi itu pertama adalah suku cadang atau spare part. Lalu kemudian yang kedua adalah pada saat kita sudah mengembangkan konsep, kadang pada saat kita ingin implementasi itu ternyata kesulitan untuk rancang bangun. Nah yang seperti itu kejadian itu. Makanya kenapa kadang kita juga berdiskusi dengan mitra, lalu kemudian melakukan revisi beberapa kali untuk desain secara fisik dan desain juga untuk pengembangan perangkat lunak. Selain mitra, apakah ada stakeholder lainnya Pak yang terlibat dalam penelitian ini? Ada Mbak Reni. Jadi selain yang pertama adalah dari pihak kampus ya, seluruh pihak ikut membantu bahwa pengembangan proyek ini itu tidak hanya dilakukan atau dilaksanakan oleh sekelompok akademisi saja, tapi dibawa sampai ke tingkat yang level lebih tinggi, jurusan bahkan ke penentu kebijakan.
Selain dari kampus, tentunya ada pihak lain juga sangat membantu, terutama dari sisi pendanaan ya. Dari APTV itu sangat membantu, terutama bagaimana proyek ini bisa berkembang. Dan satu lagi kemarin itu kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memamerkan produk sampai ke luar negeri. Itu juga didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Wah, keren sekali nih Pak. Iya. Untuk peran mitranya sendiri itu seperti apa Pak Songki? Iya, kalau peran mitra itu punya peranan yang cukup besar ya. Untuk dari sisi pendanaan sendiri mungkin lebih kepada in-kind bantuan ya. In-kind bantuan itu berupa misalkan pendampingan dari pihak yang sudah pengalaman terutama di bidang kendaraan, pengembangan kendaraan maupun maintenance-nya juga kita bisa berdiskusi, dan terkait dengan penyediaan spare part. Karena mereka mungkin akan lebih tahu banyak kira-kira meskipun kita punya kebutuhan untuk spare part tertentu yang mungkin ternyata di pasaran itu sulit untuk dilakukan, mungkin mereka akan bisa memberikan alternatifnya. Nah, itu adalah bagian yang mungkin penting buat kami dan bisa dibantu oleh mitra. Nah, Sobat Vokasi, sudah bisa kita lihat hasil penelitiannya di samping ini. Baik, Pak Songki, boleh cerita dong Pak Songki, untuk kendaraan ini apakah ada nama khusus nih Pak Songki? Oke, ada. Jadi kita beri nama kendaraannya itu Penta. Variannya kita beri nama Flex. Flex EV, ya betul. Untuk Penta sendiri itu ada singkatan atau arti khusus nggak Pak Songki? Betul. Jadi para akademisi di kampus kita memilih nama ini ya karena kita kebetulan dari Kampus Politeknik Negeri Jakarta. Iya. Nah, kita singkat aja biar lebih catchy, Penta. Wow, keren sekali Sobat Vokasi. Nah, sementara variannya kita beri nama Flex. Kenapa? Karena kita pingin varian yang tipe ini kita kembangkan untuk bisa lebih fleksibel dimanfaatkan di lingkungan perkotaan. Baik, berarti biar lebih satset ya Pak ya? Satset dalam penggunaannya. Pak Songki, untuk kendaraan Penta ini sendiri, untuk cara kerjanya sendiri itu bagaimana ya Pak ya? Pada prinsipnya sebenarnya Penta ini sama seperti kendaraan biasa ya. Ya. Terutama mungkin kendaraan listrik ya, ibaratnya tinggal gas sama rem kalau manual ya sistem. Jadi sebenarnya di pengembangan penelitian ini kita ada rentang waktu 2 tahun dalam pengembangan, di mana tahun pertama kita pengembangan fisik, yang tahun kedua kita pengembangan edit feature-nya, yaitu untuk fitur keselamatan menggunakan artificial intelligence untuk autonomous-nya. Nah, untuk pengembangan fisik kendaraan ini seperti tadi disampaikan, dia sama seperti kendaraan biasa, begitu kunci kontak dinyalakan, tinggal gas rem. Sesimpel itu. Tetapi pada saat kita memanfaatkan feature autonomous level 1, maka dia bisa melakukan feature pengereman secara otomatis. Untuk membantu pengemudi seandainya misalkan pengemudi kurang sigap atau bahkan mungkin ngantuk atau apa ya. Jadi tambahan feature itu yang kita sematkan terutama pada tahun kedua. Nah, itu bisa diaktifkan dan bisa dinonaktifkan. Baik, Pak Songki, saya penasaran nih dengan kendaraan yang ukurannya seperti ini. Untuk kapasitasnya sendiri itu kira-kira berapa orang ya Pak ya yang bisa muat di dalamnya? Saat ini pengembangan untuk Flex ini ditargetkan untuk 2 orang. 2 orang? Ya, karena kita kemarin menyasar pengguna, terutama karena kita arahkan di perkotaan, rata-rata digunakan untuk 1 bekerja. Lalu yang kedua mungkin ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mengantar anak atau pergi ke pasar. Mereka mungkin tidak perlu kendaraan yang besar, tetapi kalau mereka menggunakan roda 2 mungkin akan sulit untuk menjaga keseimbangan. Jadi kita bikin kendaraan roda 4 tapi ukuran kecil, nyaman, sama ditambahkan feature keselamatan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Songki tadi, kalau untuk kendaraan ini sangat cocok untuk para pekerja dan juga ibu rumah tangga. Bisa untuk pasar tadi ya Pak ya, ke pasar ya, bawa belanjaan plus anak di belakang ya Pak ya. Tuh. Cocok sekali. Baik. Antar sekolah. Antar sekolah, benar. Pak Songki, untuk kendaraan ini sendiri, apakah sudah bisa dikendarai atau mungkin ada uji coba lainnya seperti itu Pak? Oke, untuk sampai saat ini penelitian yang kita lakukan memang masih prototipe ya atau purwarupa.
kita masih tetap melakukan uji coba. Sudah sering kita laksanakan uji coba, terutama di kawasan kampus, dan beberapa kesempatan mungkin kita lakukan pameran ya. Di tempat pameran juga kita uji cobakan. Secara fungsi, kendaraan ini sudah bisa dimanfaatkan. Hanya mungkin kalau kita pikir untuk komersial masih perlu step tambahan, karena tentunya kami di kampus mungkin fokusnya lebih ke pengembangan produk saja. Mungkin sampai ke taraf komersialisasi kita mungkin perlu bermitra atau ini ya. Tetapi kita masih akan terus mengembangkan, dan satu lagi fitur-fitur yang sudah dikembangkan terkait dengan keselamatan itu juga masih akan dilakukan penyempurnaan. Rencana ke depannya untuk penelitian seperti ini bagaimana, Pak? Kalau kami berharap bahwa penelitian ini tidak hanya dikembangkan oleh kami saja, karena kami berpendapat bahwa sebuah penelitian yang mungkin akan bermanfaat kepada banyak pihak ya tentunya perlu dikembangkan oleh banyak pihak juga. Mungkin harapan dari kami adalah banyaknya pihak-pihak yang juga bisa ikut berpartisipasi ya, baik mengembangkan kendaraannya atau bahkan mungkin dari sisi bagian dari kendaraan, misalkan baterai, yang mungkin bisa dikerjakan bersama oleh beberapa institusi pendidikan maupun dari dunia industri. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Songky, ada nggak Pak tips and trick yang bisa disampaikan kepada dosen dan peneliti lain agar mendapatkan pendanaan untuk penelitiannya nih Pak? Oke, ini sebenarnya pertanyaannya agak bingung menjawabnya ya. Tapi kalau dari saya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi konten, saya yakin sih teman-teman dari peneliti, akademisi juga mungkin sebenarnya sudah tahu apa yang akan dilakukan. Tapi yang paling penting mungkin kalau dari saya sih sebenarnya mengajukan atau mengirim proposal pendanaan ya. Karena meskipun kita bikin sesuatu yang bagus, kalau nggak dikirim ya percuma juga kan gitu. Betul, berarti harus tetap semangat ya Pak. Tetap semangat, itu yang paling penting. Ya. Terus ya pada saat ngirim, ya udah jangan terlalu berharap, tapi kita mengajukan lagi mungkin di skema pendanaan yang lain, karena kita nggak pernah tahu di skema mana yang kita berhasil. Terakhir ya tawakal ya, dan terlatih patah hati lah kalau misalkan nggak diterima. Harus siap patah hati. Kalau tidak diterima ya, baik. Tapi tetap semangat. Harus tetap semangat, benar. Harus tetap semangat, sobat vokasi. Baik, Pak Songky, cukup sekian obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Songky sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali Mbak Reni. Obrolan kali ini sungguh sangat luar biasa Pak Songky. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Sobat Vokasi, semoga konten ini memberikan manfaat serta menginspirasi untuk Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat.